Halo semua, di belakang saya barusan selesai pekerjaan pengecoran plat lantai yang pada video sebelumnya sudah saya upload tentang pemasangan bondek beserta wearmeshnya. Nah, saat ini sedang dilaksanakan pekerjaan pengecorannya. Kita menggunakan beton side mix, kita aduk secara manual dengan campuran kurang lebih 1:2:3 kurang lebih di perbandingan itu, dan sekarang pekerjaan sudah hampir selesai. Bisa dilihat di sini, dan video detailnya bisa disimak pada penjelasan berikut ini. Oke, selamat menyaksikan dan thank you. Seperti inilah suasana tim kami pada saat bekerja. Ya, dengan kelakar-kelakar yang sedikit menjadi hiburan kami di sela-sela pekerjaan kami yang begitu keras. Hehe, kompeten ya mereka ya. Suara backsound perang sudah mulai berbunyi. Itu tandanya saya akan mulai ke pembahasan yang serius. Jangan heran ya, saya hanya ikut-ikutan guru saya, Bosman Mardigu. Pada kesempatan yang telah berlalu, saya sudah menjelaskan tentang pondasi footplate, kemudian dilanjutkan dengan slope, kemudian berlanjut ke kolom, kemudian berlanjut ke balok, dan sekarang giliran saatnya pembahasan tentang plat lantai. Proses pemasangan bondek dan juga wearmeshnya sudah saya upload pada video sebelum video ini. Dan sekarang giliran proses pengecorannya. Seperti pada umumnya, proses pengecoran adalah proses penuangan campuran beton pada lokasi yang telah kita siapkan. Ini adalah proses pengecoran plat lantai. Ketebalan plat lantai yang kita pakai adalah 12 cm. Jumlah tim yang sedang bekerja sekarang terdiri dari 10 orang. Ada beberapa tukang dan juga pembantu tukangnya. Beberapa ada di bawah dan beberapa ada di atas. Campuran beton yang kita siapkan adalah diaduk secara manual. Kemudian kita angkut dari bawah menuju ke atas menggunakan ember seperti ini. Proses seperti ini biasa disebut di lapangan dengan tangga berjalan. Untuk luasan plat lantai yang kami cor tidak terlalu lebar. Ukurannya kurang lebih hanya sekitar 3,5 dikali dengan 8 meter. Proses pengecoran ini tidak lama kok. Bondek dan juga wearmeshnya itu baru kita pasang tadi pagi. Siangnya sudah bisa kita mulai proses pengecoran, dan sorenya sudah jadi. 4 orang yang ada di atas ini bertugas untuk menuangkan campuran beton dari bawah ke lokasi yang telah kita siapkan. Nah, pada bagian ini sebelumnya sudah dilaksanakan berbagai macam pengukuran. Jadi pada saat pengecoran, kita tidak berpikir banyak lagi. Salah satunya adalah pemasangan benang yang dipasang melintang. Itu terlihat kan? Tujuannya adalah supaya pengecoran yang sedang kita lakukan bisa rata dari ujung ke ujung. Pada sisi antara bondek dan juga wearmesh, jangan lupa beton deckingnya ya. Di lapangan biasa disebut dengan tahu-tahu. Tujuannya untuk membentuk selimut beton. Jadi biar besi wearmeshnya itu benar-benar ada di tengah, tidak menempel pada bondek ataupun pada permukaan atas plat lantai. Proses pengecoran struktur seperti ini kalau bisa satu kali jadi ya. Misal, saya sedang mengecor area plat lantai di area ini, itu kita usahakan satu hari ini jadi menghindari sambungan-sambungan struktur beton. Untuk pekerjaan pengecoran seperti ini harus kita komandoi ya, supaya pekerja juga tinggal bekerja. Sementara untuk manajemen pelaksanaannya, kita yang harus bertanggung jawab supaya pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Manajemen pekerjaan tersebut diantaranya adalah penyusunan area pembahanan, penyusunan area pengadukan, kemudian penyusunan steger atau tiang perancah, kemudian pembagian tim kerja, mana yang bekerja di bawah dan juga mana yang bekerja di atas.
Ini harus diawasi secara ketat agar pekerjaan dapat berlangsung dengan baik. Nah, ini dia jenderal lapangannya. Kualitas dari sebuah bangunan rumah itu sangat bergantung pada tangan-tangan mereka ini. Pekerja yang terampil akan menghasilkan hasil yang baik dan sebaliknya. Jadi, jika ingin bangun rumah, percayakan pada yang memang berkompeten di bidangnya, apalagi berkaitan dengan struktur. Bangun rumah itu biaya yang dibutuhkan cukup besar. Apa nggak sayang kalau dibangun asal-asalan, ya kan? Tentu harus direncanakan secara matang agar rumah yang dibangun juga dapat bertahan jangka panjang, baik secara kekuatan maupun secara desain visualnya. Artistik maksudnya. Seperti yang saya katakan pada awal video ini mengenai sebuah bangunan rumah yang kokoh itu dapat diwujudkan dengan membangun tim yang solid terlebih dahulu, ya. Jadi energi positif akan menghasilkan sebuah karya yang positif pula. Bentar. Pak Nugroho, Bapak itu pemborong atau motivator sih? Kembali ke topik yuk. Nah, ini adalah kamera yang sedang coba saya dekatkan pada permukaan plat lantai yang sudah kita cor terlebih dahulu. Belum kering ya, baru tadi siang ini. Dan pada saat pengambilan video ini sore hari. Ini hasil cor siang tadi. Ini plat lantai yang lama, kemudian yang di depan itu plat lantai yang baru. Jadi plat lantai baru disambung dengan plat dak lantai yang lama. Ini stekan kolom yang nanti untuk kolom lantai 2-nya. Pada tepian itu kita pasang casing untuk batasan plat lantai yang akan kita buat. Seperti ini permukaan atasnya ya. Di depan itu terlihat bangunan-bangunan lama. Rumah ini dulu juga seperti itu bentuknya. Nah, nanti jadinya seperti apa? Ditunggu ya. Nah, sekarang sedang berlangsung proses pengadukan di bawah. Kemudian ini kondisi yang ada di atasnya. Paling ujung itu sudah hampir memenuhi ketinggian 12 cm. Kemudian kita berjalan mundur. Kita cor paling ujung terlebih dahulu, kemudian bergeser ke belakang. Acuannya benang-benang tadi ya, benang-benang yang kita pasang secara diagonal. Sebagai kontrol kedataran dari plat lantai ini. Pada sisi kanan itu plat lantai yang lama. Pada sisi yang kiri yang sedang kita cor plat lantai yang baru. Tuh kelihatan agregat besarnya atau agregat kerikilnya. Tuh, beton itu adalah campuran antara pasir, semen, dan kerikil. Agregat kasar biasa disebut dengan kerikil, agregat halus seperti pasir, juga semen. Semen adalah yang mengikat antara pasir dan kerikil tersebut, tentu dicampur air. Oke, shoot ke bawah lagi yuk. Lagi pada ngapain sih itu? Oh, masih pada ngaduk rupanya. Oke, ini adalah proses pengadukan secara manual atau seismik. Sudah selesai rupanya. Nah, ember-ember sudah mulai kita siapkan. Kemudian kita nanti tuang. Kemudian kita naikkan ke atas. Oke, lanjut kawan-kawan. Ini dia proses menaikkan adukan dari bawah menuju ke atas. Teman-teman pada bagian atas menuangkan adukan cor-coran tersebut dan sebagian nanti akan meratakan permukaannya. Nih dia nih, proses pengecoran secara manual. Kalau dalam porsi besar tentu akan menggunakan material beton ready mix, dan kemudian jika posisi ada di atas seperti ini ya kita pakai pompa beton. Namun untuk volume pekerjaan seperti ini cukup kita laksanakan secara manual. Ini dia pada bagian bawah mengambil adukan, kemudian kita lakukan tangga berjalan ya, gotong royong, mantap.
Kemudian adukan sampai di atas, dilakukan penuangan, kemudian dilaksanakan perataannya. Ini dia. Oke, ini dia prosesnya. Kemudian saya coba bergeser ke sisi yang lain. Ini dia. Saya bergeser pada sisi belakang, kemudian bisa men-shoot sisi depan. Ini pada sisi belakang sudah jadi, itu terlihat pipa untuk buangan saluran air hujan nantinya. Ya, lumayan rapi plat lantai yang kita kerjakan. Nah, ini dia, pada bagian ini belum selesai, masih dilaksanakan proses pengecoran. Satu demi satu campuran beton dari ember kita tuang sampai memenuhi syarat ketebalan 12 cm. 12 cm itu dari lekukan paling bawah bondek ya. Setelah beton tersebut atau campuran beton tersebut kita tuang, langkah berikutnya kita ambil raskam kayu atau raskam plastik juga bisa. Kemudian kita lakukan perataan permukaannya. Jadi supaya plat yang kita sedang cor itu rata dan sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan. Caranya seperti ini. Tentu nanti setelah dia setengah kering ada treatment khusus yang akan kita lakukan juga. Oke, cukup ya, demikianlah. Kita tunggu keringnya besok, nanti coba saya review. Terima kasih.